Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Rian Tunggal dari Jakarta. Beliau akan mengangkat tema belajar menempuh kehidupan Henokh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Petrus Agus Pak Pahan untuk memimpin di dalam doa. Silakan Pak Agus. Kami sangat bersyukur ya Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa memberikan apa yang terbaik untuk kami ya Bapa. Engkau telah memelihara kehidupan kami dari pagi hingga sore hari ini Tuhan, sampai malam ini Tuhan. Itu semua oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih juga Bapa, kami ucapkan kepada Engkau. Engkau telah menghibur kami yang rindu akan Engkau di Zoom ini ya Bapa. Di Zoom Osaka ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Zoom kami ini. Biarlah hari demi hari Tuhan. Banyak yang rindu untuk mengikuti Zoom kami ini ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan Kau telah izinkan kami menikmati lagu-lagu rohani yang telah dipersembahkan oleh rekan-rekan kami tadi Tuhan. Biarlah lagu-lagu itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan pada saat malam hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja di dalam pendengaran kami. Tetapi Tuhan, ini biarlah firman-Mu ini Tuhan, menjadi hidup, dan kami juga sebagai pelaku dari firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau sambut berkat-Mu, firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Pak Petrus Agus Pak Pahan. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Pak Rian Tunggal. Silakan Pak. Amin. Izinkan saya kembali datang kepada Tuhan ya sebelum saya membawa firman-Nya. Izinkan saya doakan apa yang akan kami dengar dan kami nikmati bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami berseru kepada nama-Mu Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Mohon kami kembali dibasuh bersih dengan darah Adi-Mu Tuhan, agar kami layak bersatu esa dengan Engkau di dalam roh juga di dalam firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama mendengar Engkau berbicara dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam pembicaraan-Mu, hingga kami menjadi orang Kristen yang menempuh kehidupan orang Kristen yang normal dan sejati. Tuhan berkati semua kami yang hadir, dan Tuhan juga boleh membiarkan telinga rohani kami boleh terbuka lebar untuk mendengar Engkau berbicara, dan juga Tuhan memimpin hamba untuk berbicara sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Amin. Oke, saudara-saudari, saya menyebut saudara dan saudari saja ya, lebih familiar, lebih akrab lah. Jadi saya menyebut semua saudara kita yang hadir di sini saudara, yang saudari saya menyebut saudari atau brother and sister ya, supaya kita lebih akrab. Puji Tuhan ya. Berita malam ini judulnya adalah belajar menempuh kehidupan Henokh. Nah, kita tahu bahwa Henokh ini adalah salah satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang dimana kehidupannya adalah kehidupan yang bergaul dengan Allah ya. Nah, izinkan saya share screen dulu ya, Sister Ayu ya. Boleh ya? Silakan Pak.
Bisa kelihatan semua saudara-saudari Sudah. yang saya share screen ya. Oke. Saya mengajak ya saudara-saudari nanti bisa baca sendiri ya dari Kejadian pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dan ayat 24 ya. Nanti sampai dan ayat 20 bisa baca sendiri, tapi saya ajak mungkin saudara-saudari yang sudah buka Alkitabnya bisa membuka Alkitabnya di Kejadian 5 mulai pasal 21 ya. Mungkin ada saudari yang bisa membaca, silakan baca dengan keras. Kejadian 5 pasal 21 sampai pasal 21, 22 dulu. Silakan. Siapa yang sudah dapat silakan membacanya. Kejadian 5 pasal 21. Mungkin Du- siapa saja yang sudah dapat silakan. 21. Setelah Henokh hidup 60 tahun lama, 65. 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ayat 22, silakan saudari Ayu. Dan Henokh hidup, dua-dua ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23 dilanjutkan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi setelah ia telah bangkit, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Ya, kita diingatkan kembali di dalam Kejadian pasal 5 ini, kalau kita baca dari atas itu ya, dari kejadian pasal 5 ayat, saya baca ya, ayat 1 itu ada keturunan Adam ya. Manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Kemudian kita singkat ceritanya, Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi ini di Kejadian 1 itu kan 2 dan 3 itu ketika Adam mempunyai anak namanya Kain dan Habel, di kejadian di depan ya. Ada Kain dan Habel, kemudian Kain membunuh adiknya Habel ya. Tapi setelah itu di Kejadian 5 kita bisa melihat bahwa Adam mempunyai keturunan ya. Yang keturunan yang pertama namanya Set ya. Setelah Adam ada Set di luar Kain dan Habel ya. Kemudian kita baca setelah Set itu dia hidup sekian tahun, dia memperoleh anak namanya Enos. Nah, ini keturunan yang ketiganya Enos. Yang keempat, singkat cerita di Kejadian 5 ayat 14 itu ada yang namanya uh, Kenan ya. Kemudian ada Mahalael dan ada Yared. Kemudian terakhir munculnya namanya Henok. Setelah Henok punya anak namanya Metusala, dan yang terakhir dia Metusala mempunyai anak Lamek, dan dari Lamek menghasilkan keturunan yang kesekian namanya Nuh ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita baca di sini, kalau kita lihat dari kejadian pasal 5 ini, kalau kita lihat di pasal 5 ayat 5 itu, kita baca ya, mungkin saudara Petrus atau saudara tadi saudara siapa yang di Kedoya, saudara siapa namanya? Silakan baca, siapa saja boleh. Kejadian pasal 5 ayat 5. Coba baca Kejadian pasal 5 ayat 5. Silakan yang bisa baca, ambil kesempatan. Kejadian 5 pasal 5, kalau nggak ada yang baca, saya bacakan ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Kejadian pasal 5 ayat 8.
ada mempunyai anak namanya Set. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Kemudian kita lanjut di Kejadian 5 pasal 11 ya. Jadi Enos mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Kemudian kita baca di Kejadian 5:14 ya. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Kita lanjut di Kejadian 5 ayat 17. Jadi anak dari Kenan itu namanya Mahalael. Mahalael mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Kemudian kita baca di Kejadian 5 pasal 20. 20 anaknya Mahalael nama Yared. Jadi Yared mencapai umur 960 tahun lalu ia mati. Jadi keturunan Adam banyak yang mati ya. Nah, kita baca di Kejadian 5 pasal 24. Di sini ada seorang Henok yang mencapai umur 365 tahun, dan Henok di ayat 24 tadi dibaca oleh saudari Ayu mengatakan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi, bukan dia mati, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kita melihat bahwa Henok ini adalah keturunan Adam yang dia terangkat bersama Allah. Nah, ini suatu fakta yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan seorang yang bergaul dengan Allah sampai umur 365 tahun, dia tidak ada lagi, bukan berarti dia mati, tetapi dia diangkat oleh Allah. Nah, ini adalah suatu fakta yang kita bisa baca dalam Alkitab. Yang lain-lain di atas pada mati ya semuanya. Kita bersyukur bahwa kita baca lagi ya di Kejadian 5 pasal 27, anak Henok juga mati. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia juga mati. Nah, kita lihat ini banyak yang mati. Jadi artinya kalau kita lihat di sini kehidupan yang bagaimana yang membuat Allah bisa mengangkat seorang Henok. Mari kita lihat ya sekilas tentang kehidupan seorang Henok. Kita tahu Henok ini adalah salah satu tokoh yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, di mana hidupnya harus kita teladani. Bagaimana dia menempuh kehidupan sebagai keturunan dari Adam, tapi dia hidupnya sangat dekat dengan Allah. Nah, kita tahu bahwa di usia yang pada saat dia berusia 65 tahun, hidup 65 tahun, dia memperanakan Metusala. Nah, kemudian setelah dia memperanakan Metusala, Henok itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Artinya, Henok ini bukan punya hanya satu anak Metusala, tapi dia punya banyak anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kenapa setelah dia mempunyai anak seorang Metusala, kemudian dia mengalami perubahan dalam hidupnya? Nah, ini adalah suatu pertanyaan buat kita. Nah, jadi, dia bisa berubah, menempuh kehidupan yang bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya itu walk with God. Ya. Kalau saya kasih di dalam King James ya. Jadi di situ dia dikatakan Kejadian 5 ayat 22 dan 24 di situ Enoch walk with God. Di ayat 24 juga Enoch walk with God. Jadi dia berjalan bersama Allah, artinya dia bergaul ya. Diterjemahkan bahasa Inggrisnya walk with God. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan bergaul dengan Allah ya. Sorry. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini kehidupan Henok ini latar belakangnya dia sangat berubah ketika dia mempunyai seorang anak namanya Metusala. Dia kemudian selama 300 tahun hidup bergaul dengan Allah atau walk with God selama 300 tahun. Nah, kemudian sampai dia umur 365 tahun, Henok ini tetap bergaul dengan Allah.
kemudian dia tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Allah. Tadi sudah dibaca ya. Maknanya kenapa dia mengalami perubahan dalam kehidupannya? Karena kalau saya baca di dalam satu eh, konkordasi dari Alkitab ya, Metusala itu mempunyai suatu arti ya. Eh, Artinya Metusala itu, nama Metusala itu artinya pada waktu ia meninggal perkara itu akan terjadi. Artinya Metusala ini meninggal pada saat kejadian Allah menghakimi bumi. Kita tahu bahwa setelah keturunan dari Metusala tadi ada Lamek, ada Lamek, kemudian Lamek memperanakan namanya Nuh ya. Di zaman Nuh itu ada satu perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera ya. Karena Tuhan sudah marah terhadap dunia di Kejadian pasal 6 itu, di mana manusia banyak berdosa, Tuhan akhirnya menghakimi dunia dengan memberikan air bah dan banyak manusia yang mati. Itu adalah satu peristiwa, satu zaman yang sangat menakutkan ya. Zaman yang sangat menakutkan karena Allah menghakimi dunia. Jadi Metusala itu artinya pada waktu ia meninggal terjadi perkara air bah itu. Nah, ini yang saya pernah bacakan apa makna daripada nama Metusala itu. Jadi perkara itu terjadi yaitu pada zaman Nuh di mana air bah merupakan satu kesengsaraan besar bagi umat manusia. Tetapi Henokh ketika dia mendapat wahyu tentang itu, dia memberi tentang air bah itu akan terjadi, dia memberi nama anaknya itu Metusala, artinya anak ini akan meninggal pada saat air bah itu terjadi. Buktinya tadi kita sudah baca, Metusala juga meninggal, mati ya. Jadi kita tahu di sini inilah satu wahyu yang dari Allah, Allah berikan kepada seorang Henokh, di mana dia tahu bahwa nanti manusia Allah akan menghakimi bumi waktu itu di zaman Nuh, dan banyak manusia yang mati karena itu satu peristiwa atau satu air bah itu ada suatu kesengsaraan besar bagi umat manusia di zaman itu ya. Nah, jadi inilah yang membuat wahyu ini membuat seorang Henokh mengalami perubahan dalam hidupnya. Hidupnya bagaimana? Hidupnya dia adalah beriman kepada Allah. Dia bergaul atau dia walk with God tadi ya, berjalan bersama Allah. Di mana dia mempunyai kehidupan yang takut melanggar perintah-perintah Allah. Dia setia dan taat pada Allah, bergaul dan Allah. Jadi dia mempunyai iman yang bersandar pada Allah, dekat dengan Allah, mencari Allah dalam kehidupannya. Dan inilah suatu sifat daripada seorang Henokh yang berubah, itu dia rajin mencari Allah, dia mempunyai kehidupan bergaul bersama Allah, dia mempunyai waktu-waktu yang banyak untuk bergaul dengan Allah atau walk with God tadi ya. Nah, kita bersyukur bahwa ini adalah satu kehidupan seorang Henokh yang boleh menjadi teladan kita hari ini. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita bisa menempuh kehidupan seperti seorang Henokh yang sedang melihat bahwa nanti di zaman adik-adiknya itu ada keturunannya berikut, ada Metusala, kemudian Metusala punya anak Lamek, Lamek kemudian punya anak Nuh. Di zaman Nuh akan terjadi suatu peristiwa besar di mana dunia akan dihakimi oleh Allah. Dan hari ini kita yang masih hidup di atas muka bumi ini, kita tahu juga nanti satu waktu Tuhan akan menghakimi dunia ini. Nah, bagaimana? Apakah kita juga bisa belajar seperti Henokh yang mempersembahkan waktu untuk lebih banyak dekat dengan Allah selama 300 tahun? Nah, kita nggak tahu waktu pada dia sebelum umur 65 tahun, hidupnya bagaimana, kita nggak ngerti. Tapi Alkitab hanya mencatat setelah dia mempunyai anak seorang Metusala, dia mengalami perubahan. Yaitu dia hidup bergaul dengan Allah dan dia diangkat oleh Allah. Inilah kehidupan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dan kita juga lihat ya, di keturunan berikutnya ada Nuh, di mana Nuh juga mempunyai mendapatkan wahyu dari Allah. Kita tahu di Kejadian 6 itu Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan bahtera itu ada di atas gunung. Ya.
suruh dibuat di atas gunung. Padahal kita tahu bahwa kalau orang membuat perahu atau bahtera itu yang normalnya itu di pinggir sungai atau di pinggir laut lah, supaya waktu selesai dibangun bisa didorong ke laut dengan mudah. Tapi kenapa Nuh membangun bahtera di atas gunung, dia juga ikut. Dan zaman itu banyak orang melecehkan dia atau mengejek dia. Wah, kamu bangun bahtera di atas gunung untuk apa? Kamu ini orang gila. Tapi karena Nuh juga adalah orang yang melihat visi dan dia taat pada visi yang dari Tuhan atau wahyu dari Tuhan, bahwa itu melambangkan jalan keselamatan. Dan kita tahu bahtera itu melambangkan Kristus. Dan Kristus dan gereja menjadi satu. Jadi kalau kita berada dalam bahtera, berarti kita berada dalam Kristus. Itulah jalan keselamatan. Inilah wahyu yang disampaikan kepada Henokh dan juga kepada seorang Nuh, ya. Dan Nuh begitu punya iman, dia tetap mempunyai iman yang teguh walaupun diolok-olok atau dijelik-jelikan oleh orang di zaman itu bahwa kamu orang gila buat bahtera di atas gunung. Tapi Nuh dengan punya iman yang teguh dan dia taat pada pimpinan Tuhan, dia memberitakan kabar sukacita bahwa inilah jalan keselamatan. Akhirnya pada datang zaman air bah itu, di zaman Nuh, hujan 40 hari 40 malam, semua manusia yang di luar bahtera mati. Hanya Nuh dan bersama istri dan 3 anaknya dan 3 menantunya, 8 orang yang hidup. Ini melambangkan jalan keselamatan yang datang dari Tuhan sendiri, yang melambangkan bahtera itu adalah Tuhan sendiri, juga bahtera itu juga melambangkan gereja di zaman ini. Nah, kita bersyukur ya, ini adalah wahyu tentang pemberitaan kebenaran yang dilakukan oleh Nuh. Tetapi Henokh ada pemberitaan tentang penghakiman yang akan dilakukan Allah. Di satu aspek Allah itu mengasihi semua orang mau diselamatkan. Tapi di aspek yang lain, yang wahyu yang didapatkan oleh seorang Henokh adalah Allah akan menghakimi orang yang berdosa. Dan akhirnya apalagi orang yang tidak percaya, dia akan menghakimi ya. Nah, buktinya waktu terjadi air bah itu banyak orang mati. Nah, kita bersyukur ini adalah beban berita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan Henokh di dalam kehidupannya, dia setelah melihat visi, dia berbalik dari kehidupan yang lama, dia menempuh kehidupan yang bergaul dengan Allah atau walk with God. Nah, bagaimana dan kita hari ini? Nah, kita juga baca tadi ya, Henokh itu dia mempunyai bukan hanya Metusala, tapi dia juga mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kita juga kan pasti kita semua yang hadir di sini, yang terutama yang sudah menikah, yang punya anak, mempunyai beberapa anak, mempunyai keluarga, mempunyai tanggung jawab dalam keluarga, semuanya pasti punya alasan ya. Oh, saya punya anak, saya punya keluarga, saya harus bekerja siang malam. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang kerja di bank, ada yang menjadi kontraktor seperti saya, engineer ya. Saya harus bertanggung jawab dong untuk keluarga saya. Saya harus bertanggung jawab dong untuk kasih mereka bisa eksistensi dalam kehidupan yang ada yang bersama saya dalam keluarga. Jadi kita banyak menghabiskan waktu untuk bertanggung jawab atas keluarga kita, itu tidak salah. Tapi bukankah Henokh juga melakukan hal yang sama? Dia juga punya anak, selain Metusala ada anak laki-laki yang lain, ada anak-anak perempuan, disebut anak-anak, berarti banyak anak. Tetapi walaupun dia punya kehidupan, punya anak dan sebagainya, yang punya tanggung jawab seperti itu untuk terhadap keluarganya, tetapi dia hidup bergaul dan Allah. Bagaimana dan kita? Apalagi hari ini kita bisa bilang, wah kalau pendeta itu bolehlah, dia gembala Tuhan bergaul dengan Allah. Tapi kita bagaimana? Kita kan bukan pendeta, kita kan bukan hamba Tuhan, kita kan bukan gembala. Kalau mereka bisa, kalau kita bagaimana? Saya masih punya anak, masih sekolah, masih ini itu dan sebagainya. Kita terlalu banyak alasan. Tapi coba kita melihat perubahan yang dilakukan oleh Henokh. Setelah dia tahu bahwa Allah akan menghakimi dunia, dia menjadi orang yang berjaga-jaga. Dia menjadi orang yang betul-betul bergaul dengan Allah 300 tahun.
Nah, kita hidup berapa tahun, saudara-saudari? Kita berapa 100 tahun pun nggak mungkin, jarang ada yang sampai ya. Hmm. Mau nggak kita menempuh kehidupan seperti seorang Henokh? Hmm. Hmm. Dia di samping dia tanggung jawab terhadap keluarganya, tapi dia menjadi suatu orang yang mempersembahkan waktunya, kehidupannya bergaul dan Allah. Nah, kalau dia bergaul dan Allah, pasti Allah akan kenal dia. Nah, siapa di sini yang setelah bergaul nggak kenal dan orang yang dia bergaul? Tidak mungkin ya. Jadi ketika kita bergaul dengan seseorang, pasti orang itu akan mengenal kita. Kita mengenal dia, dan orang tersebut juga akan mengenal kita. Demikian juga kehidupan seorang Henokh. Dia bergaul dengan Allah, dia mengenal Allah, dia mendapatkan sifat-sifat Allah, dia mempraktikkan sifat-sifat Allah dalam hidupnya, dia juga mengikuti apa yang Allah hendaki, dan Allah juga mengenal dia dengan benar. Allah tahu apa yang dilakukan, karena dia menyerap Allah di dalam kehidupan karena dia bergaul dengan Allah. Nah, kita masih ingatnya di dalam 1 Korintus 15, kalau nggak salah ayat 33 ya, dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa yang hari ini mau bergaul dengan penjahat? Adakah kita yang mau bergaul dengan penjahat? Atau siapa yang mau anaknya bergaul dengan orang yang suka mabuk? Nah, tentu nggak mau. Ya, coba kita baca ya. Saya buka ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Mungkin saudari siapa ya? Saudari atau saudara siapa saja yang kalau sudah dapat bisa baca ya. 1 Korintus 15. Sebentar saya buka ya. Ayat 33. Coba, siapa yang sudah bisa lihat, bisa kelihatan nggak ini saudara-saudari? 1 Korintus 15 ayat 33. Siapa yang sudah dapat silakan membaca. Saya mohon supaya juga kita yang lain juga aktif untuk membaca firman Tuhan ya. 1 Korintus 15 ayat 33 silakan dibaca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Ya, kita lihat firman Tuhan mengatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana kita hidup hari ini? Kita tentu mau bergaul dengan Allah. Karena Allah itu segala sesuatu yang positif itu berasal dari Allah. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, itu pasti yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan, hati-hati memilih di dalam kehidupan kita untuk bergaul. Jangan sembarangan bergaul. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang suka berjudi, pasti dia akan jadi suka bermain judi, menjadi pemain judi ya, suka berjudi. Kalau kita bergaul dengan orang suka mabuk, kita juga akan jadi pemabuk. Kalau kita bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan, kita juga akan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Kita bergaul dengan orang yang suka membaca firman Tuhan, kita juga akan ikut-ikut punya selera rohani untuk membaca firman Tuhan. Jadi hari ini bergaul dengan Allah, faktanya adalah kita kembali ke dalam kehidupan yang mempunyai selera untuk menikmati apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mempunyai selera rohani ya. Kita bersyukur. Nah, bagaimana kita melihatnya? Saya kembali ke kitab Kejadian ya. Ada keturunan daripada Kain ya. Saya kembali ke lihat keturunan Kain di Kejadian 4. Kejadian 4 saya baca mulai dari pasal 9, ayat 19 ya. Oke. Saya baca ya, saudara-saudara dengar ya. Kejadian 4 ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila.
Lamek ini keturunan dari Kain ya. Jadi kalau di Kejadian 4 ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Allah dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan satu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Ini Henok anak Kain ya, bukan Henok yang tadi ya. Henok yang tadi kan anaknya kan kita tahu ya, anak dari Henok yang tadi itu anak dari uh, Yarednya. Nah, ini Henok anaknya Kain ya, namanya kebetulan sama. Nah, kemudian Kain mendirikan satu kota namanya kota Henok menurut nama anaknya. Kejadian 4:18 Henok lahir bagi Henok lahirlah Irad dan Irad memperanakan Mehujael dan Mehujael memperanakan Metusael dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek ini anak dari seorang keturunan daripada Kain ini, keturunan Kain ini Lamek ini mengambil istri 2 orang. Inilah orang pertama yang melawan perintah Allah, itu di mana di situ orang yang beristri 2 ya. Hari ini kita diingatkan Tuhan bilang kamu harus hanya punya istri 1. Tapi ini dia mengambil istri 2. Ini orang pertama yang tercatat dalam Alkitab yang mengambil istri 2 orang. Nah, kemudian istrinya ada yang namanya Ada, yang lain bernama Zila. Jadi Ada itu kita tahu bahwa Ada itu artinya cantik ya. Cantik artinya cantik dan apa namanya orang yang suka berhias lah ya. Orang yang cantik dan suka berhias. Bukankah di zaman ini kita juga punya kehidupan mirip seperti seorang Ada ini? Saudari-saudari suka berhias, bahkan suka berhias, make up berlebihan. Ini mirip ya. Kemudian ada istri yang kedua yang selain namanya Zila. Nah, masing-masing ini punya anak ya. Kalau kita baca lebih lanjut, Ada itu melahirkan Yabal. Yabal ini anak dari anak pertamanya Ada. Dia adalah bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi keturunan daripada Ada, keturunan Kain, anak dari Lamek ini punya istri 2 itu, ada Yabal, ada Yubal. Ya, ayat 21 itu Yubal. Yabal ini bapak orang berdiam dalam kemah dan memelihara ternak. Artinya itulah mula-mula orang mulai memelihara ternak untuk bisnis ya, untuk berdagang ya. Mulai dia berada dalam kemah, dia memelihara ternak, dan ternak itu dijual untuk berdagang ya, mencari nafkah ya. Kemudian adiknya namanya Yubal, dia menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini orang yang mencari hiburan ya. Ini di zaman kita juga sama ya. Orang mulai banyak berbisnis, berusaha, ada juga yang memelihara ayam, telur, memelihara kambing, itik, segala macam sapi dan sebagainya itu kan menjadi suatu bisnis ya. Ini dunia bisnis lah, melambangkan dunia bisnis. Kemudian adiknya Yubal melambangkan orang yang memain kecapi dan suling ini berkaitan musik. Bukankah hari ini kalau kita lihat ada Coldplay akan manggung di Singapura, ada 800.000 orang datang cari beli tiketnya. Orang suka mencari hiburan. Ini yang membuat penghiburan dari awal ini, kejadian ini adalah sumbernya ini si Yubal ini. Kemudian istri keduanya, istri daripada Metusael ini, dia punya istri dari Lamek ini yang kedua ini namanya Zila ya. Dia melahirkan anak namanya Tubal Kain. Tubal Kain ini bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, perempuan dari Tubal Kain ini adalah nama. Jadi dia punya anak 2 ya. Yang satu namanya Tubal Kain, ini orang yang pandai besi ya. Besi dibuat untuk tombak, jadi parang, cangkul dan sebagainya. Oke, tombak dipakai untuk berperang, mula-mula untuk berburu binatang, tapi lama-lama dia bisa untuk membunuh orang dengan tombak ya, dengan parang dan sebagainya. Jadi kita diingatkan bahwa inilah 2 keturunan yang berbeda ya, di mana keturunan Kain, ada keturunan tadi dari Adam yang mulai dari Set, tadi kita sudah baca bersama ya. Kita bersyukur. Nah, hari ini kita sudah melihat ada 2 keturunan yang berbeda ya, yang ada yang keturunan Kain yang
cikal bakal dari orang berbisnis, berternak, berpindah-pindah berternak. Nah, itu udah kita lihat di dalam kehidupan kita sama. Ada orang juga yang mencari hiburan musik. Nah, kehidupan dunia itu penuh dengan bisnis, juga penuh dengan hiburan, karena udah capek bekerja, cari menghibur diri dan hiburan. Kemudian ada juga yang mulai membuat industri, sampai akhirnya membuat industri mulai dari kendaraan dan sebagainya sampai industri senjata. Jadi hari ini kita tahu bahwa inilah cikal bakal dari industri-industri yang dibuat oleh kita di zaman ini, itu mulai dari ini, keturunan Kain ini. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa melihat ada dua keturunan yang berbeda, di mana keturunan dari Set itu melahirkan anak, termasuk keturunan tadi yang ketujuh dari Adam itu, mulai dari Adam sampai dengan Henok. Henok itu adalah hidup takut akan Tuhan, bergaul dan Allah, walk with God. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tanya kepada kita masing-masing hari ini, bagaimana kehidupan kita hari ini? Kita mau seperti keturunan Kain tadi, atau kita mau seperti keturunan daripada Set, yaitu ada Henok yang bergaul dan Allah. Nah, berapa banyak kalau kita lihat ini, beberapa banyak kita menggunakan waktu seperti si Henok, anak dari tadi kita sudah baca ya. Henok itu anak dari Yared ya, bukan Henok dari anak daripada Kain tadi ya. Yang tadi yang mempunyai anak nama Henok, dia kemudian kasih nama kotanya kota Henok, itu lain. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini berita malam ini mengingatkan kita kehidupan kita hari ini bagaimana. Apakah kita mau mempunyai nasib seperti si Henok tadi yang bergaul dengan Allah, akhirnya dia terangkatnya. Mari saya ajaknya saudara-saudari, kita melihat bahwa Henok walaupun tadi dia punya anak Metusala tadi, dia masih punya banyak anak, tapi dia tidak terbelenggu dengan kehidupan yang tergantung dibelenggu oleh tanggung jawab keluarga saja. Memang perlu ya kita bertanggung jawab untuk keluarga, tapi dia tidak terbelenggu dengan masalah itu. Dia banyak menggunakan waktu untuk bergaul dengan Allah. Nah, ini adalah satu pesan buat kita hari ini. Memang kita tidak ringan ya untuk bertanggung jawab terhadap istri, anak, dan keluarga, sekolah mereka, pendidikan mereka. Perlu. Tapi adakah kita punya hati, waktu untuk tertuju kepada Allah, bergaul dengan Allah, mengasihi Allah, mencari Allah? Nah, kita perlu belajar ya menempuh kehidupan ini. Hari ini saya diingatkan oleh satu ayatnya. Mungkin siapa saja yang sudah bisa buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama di 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Bagaimana nasib kita nanti di 2 Petrus 3 ayat 10. Saya ajak kita baca sama-sama ya. Perjanjian baru. Dua Petrus 3 ayat 10. Mungkin Sister Ayu yang sudah dapat dulu bisa baca. Tapi kalau ada yang mau baca bisa lihat di komputernya, di share screen-nya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Ini yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dia mengatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, jadi banyak orang Kristen pikir, wah Tuhan bilang mau datang kok nggak datang ya. Kita bisa baca di 2 Petrus 3 ayat 8 ya. Di situ dikatakan bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9 saya baca, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dilanjutkan dari ayat 10 tadi, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Nah, Tuhan sedang sabar menunggu kita. Tapi banyak orang bilang, oh Tuhan bilang mau datang, kok nggak datang-datang? Nanti Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Kita juga bisa baca di kitab Matius ya. Di kitab-kitab Injil juga mengatakan gitu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi kita tahu penghakiman Tuhan di zaman dulu dengan air ya, air bah ya. Tapi setelah itu Tuhan memberi satu janji ya dengan pelangi itu menunjukkan janji Tuhan waktu setelah Nuh selamat dari air bah itu melalui dia di dalam bahtera, Tuhan janji dia tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Tapi di firman Tuhan malam ini di 2 Petrus 3 ayat 10, dunia akan hangus dengan dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada atasnya akan hilang lenyap. Ini penghakiman Tuhan yang akan terjadi. Jadi kalau kita sudah melihat berita ini, mau hari Tuhan akan tiba seperti pencuri tadi, nah, kalau pencuri mau datang masuk ke rumah orang, dia kasih tahu nggak? Nggak ada yang kasih tahu. Kita juga yang rumah yang mau dicuri juga, kita nggak tahu pencuri mau datang, mana ada yang tahu. Demikian juga Tuhan akan datang tiba-tiba. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Dan kalau dia mau curi, pencuri itu mau curi, dia pasti curi barang yang berharga. Dalam aspek ini Tuhan bukan sebagai pencuri yang jahat ya. Artinya dia datang seperti pencuri itu untuk dia mengambil orang yang sudah seperti Henok. Orang yang berharga di mata Tuhan itu seperti Henok. Yang dia mempunyai waktu-waktu yang berharga untuk Tuhan. Orang-orang yang hidup seperti Henok ini yang akan diangkat oleh Tuhan. Jadi pencuri itu maksudnya Tuhan akan mengangkat barang yang berharga. Kita tahu kalau pencuri mau masuk rumah, kalau ada karung pasir, dia tidak akan ambil itu karung pasir, walaupun satu karung berat, ya. Karena nilainya tidak ada arti karung pasir itu. Tapi dia akan ambil mungkin berlian atau emas yang akan berharga. Dia akan cari benda yang berharga. Demikian juga Tuhan akan datang menjemput kita, itu menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan, orang yang sudah dipenuhi dengan Kristus. Orang yang sudah hidup bersatu dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, walk with God, berjalan bersama Tuhan setiap hari, bersahabat dengan Allah. Nah, ini orang yang sudah dipenuhi dengan sifat-sifat Allah dan orang yang memperhidupkan Allah dalam kehidupannya, seperti yang dilakukan seorang Henok. Nah, kita bersyukur ya. Nah, bagaimana pertanyaan buat kita hari ini? Bagaimana sikap kita, kehidupan kita setelah kita membaca 2 Petrus 3 ayat 10 ini? Mari kita belajar menempuh hidup seperti hidup seorang Henok yang bergaul dan Allah, yang walk with God. Mari kita lihat ya, bagaimana seorang Henok mempersembahkan waktunya. Mari kita baca ya, di dalam Alkitab saya mengutip di dalam Efesus 5. Mungkin ada yang bisa baca, silakan ya. Efesus 5 ayat 15, 16, dan 17. Saya baca Efesus 5 ayat 15 ya. Di sini dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 19 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung pujian, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita diingatkan di Efesus pasal 5 ayat 15 ini, kita jangan menjadi orang yang bebal, ya, tetapi kita harus menjadi orang yang arif. Jadi kita bisa tanya kepada diri kita sendiri masing-masing yang hadir di sini,
Apakah kita selama ini menggunakan waktu kita menjadi orang yang bebal atau menjadi orang yang menggunakan waktu menjadi orang yang arif? Orang bebal menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berarti, hal yang tidak berguna untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dia menghabiskan waktu untuk hal-hal yang duniawi. Yang Tuhan suka malah dia tidak suka. Yang Tuhan tidak suka dia malah lakukan. Artinya dia memboroskan waktunya. Jadi ini adalah orang yang bebal. Tetapi orang arif, dia belajar arif seperti seorang Henok yang mempergunakan waktu 300 tahun bersahabat dengan Allah, bergaul dengan Allah, walk with God. Nah, dia mencari Allah setiap hari, 300 tahun. Kita bayangkan berapa persen dari umur 365? 82% saya hitung. 82% dia bergaul dengan Allah. Yang 18%-nya itu adalah dia masih umur 65 tahun. Coba bagi sendiri. 65 tahun bagi 365 tahun, hanya 18%. Waktu itu dia belum melihat visi, belum mendapat wahyu tentang penghakiman Allah. Tapi ketika dia setelah mendapat visi, dia menamai anaknya Metusala bahwa dia akan meninggal pada saat tiba waktunya perkara yang Allah menghakimi dunia itu dengan air bah, dia akan mati. Dia tahu visi itu, dia mempersiapkan dirinya menghadapi kedatangan kesusahan yang begitu menyengsara manusia itu. Hari ini kita bagaimana? Tadi kita sudah baca 2 Petrus 4, 2 Petrus 3 ayat 10. Tuhan akan menghabiskan unsur dunia dengan hangus dan nyala api. Nah, sikap kita harus belajar menggunakan waktu dengan arif. Di ayat 16, Efesus 5:16, pergunakan waktu yang ada. Nah, Tuhan kasih kita waktu semua sama, 24 jam. Tapi kita semua masing-masing kasih waktu untuk Tuhan. Tidak sama. Mungkin ada saudara Hendrik yang ada di Atlanta kasih waktu untuk Tuhan mungkin lebih banyak dari kita. Nah, saya mungkin kasih waktu lebih sedikit dari saudara Hendrik. Ya bisa terjadi. Saudara Mastri Ayu, saudarinya Mastri Ayu di Bali mungkin lebih banyak waktu dekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan kehidupan, melayani Tuhan, mungkin lebih banyak daripada saya. Memang Tuhan kasih kita waktu sama 24 jam. Tapi kita masing-masing memberi waktu untuk Tuhan pasti tidak sama. Nah, contohnya, banyak sekali ya. Kita lihat bangun pagi. Kita bangun pagi, kita cari, datang berdoa cari Tuhan, atau kita mencari handphone kita lebih dulu. Atau buka YouTube, atau buka televisi. Jarang kita buka Alkitab lebih dulu, atau berdoa. Nah, kalau ada yang punya kehidupan mulai bangun pagi mencari Tuhan, ya baik sekali. Artinya dia sedang mempraktikkan kehidupan seperti Henok, yang bergaul dan Allah, mencari Tuhan lebih dulu. Allah menjadi prioritas di dalam hidupnya. Tapi hari ini kita disimpangkan oleh banyak hal-hal yang membuat daya tarik yang baru. Banyak orang tertarik ya. Contohnya tadi saya bilang ada Coldplay, musik dari luar negeri itu akan datang di Indonesia. Orang berebut beli tiket. Tapi coba datang mempersembahkan waktunya untuk mendengar firman Tuhan. Belum tentu. Nah, ini artinya orang yang tidak arif atau orang yang termasuk orang yang untuk mencari hiburan dia ada waktu. Untuk mencari hidup bergaul dan Allah, dekat dan Allah, nggak ada waktu. Nah, inilah kehidupan orang yang tadi dikatakan orang bebal. Jadi saya tidak mengatakan kita di sini bebal ya. Saya yakin kita yang di sini semua orang-orang yang arif semua nih. Makanya kita sering menggunakan waktu untuk berbagian dalam Firman Worship Fellowship ini. Setiap hari bahkan ya. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bahkan dilanjutkan sesi kedua. Inilah kehidupan orang yang mempergunakan waktu yang ada. Kenapa? Hari-hari inilah jalan. Jadi kalau kita baca nih di dalam bahasa Inggris yang mempergunakan waktu yang ada ini, itu bahasa Inggrisnya redeeming the time. Because the days are evil. Jadi evil itu setan itu, evil itu kan si iblis itu jahat. Ya, iblis selalu mengganggu hari-hari kita, dia merebut hari-hari kita dikuasai oleh dia.
Dan kita harus redeeming the time dikatakan. Berarti menebus waktu. Karena terlalu banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal yang duniawi, kedagingan kita, hawa nafsu. Ada orang yang maunya hidupnya untuk memuaskan hawa nafsunya. Hawa nafsunya macam-macam ya. Ada hawa nafsu daging, hawa nafsu syahwat, dan sebagainya. Banyak orang yang jatuh dalam dosa-dosa perzinahan. Dan kita diingatkan lagi di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita jangan jadi orang yang bodoh, karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Hari ini kita lihat di kota-kota besar ya, banyak orang sudah kerja capek. Nah, malam minggu, wah, itu tempat naik klub itu penuh. Kenapa? Dia bilang, wah saya wajar dong, saya sudah kerja capek cari uang, saya perlu hiburan. Nah ini dia keturunan siapa? Mengikuti keturunan dari Kain tadi. Yabal, Yubal, Tubal Kain tadi kan. Nah, kita masih ingat kan tadi ya. Mereka membuat kecapi, musik itu hiburan. Bukankah ini terjadi di zaman kita? Terjadi. Tetapi di sini kita diingatkan ya. Di ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ini melambangkan anggur ini membuat kita mabuk tuh anggur dunia. Nah, kalau dunia itu membuat kita mabuk. Makanya ada orang bilang mabuk kepayang gitu kan. Jadi sampai mabuk kena dunia itu. Contohnya orang kalau sudah merokok. Bisa nggak dia berhenti merokok? Susah banget. Karena dia sudah mabuk kena rokok itu. Nah, coba kalau sudah dijerat oleh rokok, lepasnya susah. Orang sudah dijerat oleh minum mabuk. Nah, kita lihat banyak orang Kristen suka mabuk. Nah, kalau sudah mabuk, sudah judi, mau lepas dari judi susah. Nah, ada yang orang sudah kena narkoba, mau lepas dari narkoba, sulitnya minta ampun. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah ini, orang yang sudah suka berzina, kehidupannya berzina terus. Nggak bosan-bosan dia. Tapi di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh artinya kita dipenuhi dengan roh Allah. Roh Allah di dalam roh itu adalah Allah sendiri. Allah sudah menjadi roh itu. Nah, kita nanti bisa baca sendiri ya. Roh Allah berdiam di dalam kita. Kita sudah baca ya. Nah, saya kutip aja, saya buka aja ayatnya ya. 2 Korintus 4 ayat 22. 2 Timotius 4. Saya baca. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia menyertai kamu. Jadi Tuhan menyertai kita. Jadi kita harus dipenuhi dengan roh Allah. Kita juga bisa baca ya. Roh Allah berdiam di dalam kita itu di kitab Efesus juga ada. Efesus 4:22 juga tulis begitu tadi. Jadi 2 Timotius 4 ayat 22. Efesus 4:22 juga mengatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu. Bukan Efesus 4, Efesus 2 ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kita sudah baca sendiri ya, berarti Allah berdiam di dalam roh. Dan roh Allah itu yang roh besar itu berdiam di dalam roh kita. Roh manusia, roh kecil. Nah, kita bersyukur ya. Tadi saya kembali kepada Efesus. Nah, beban berita kita hari ini, mau nggak kita menggunakan waktu kita yang tadi ditulis di Efesus itu, jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi kita harus menjadi orang yang arif. Nah, mari kita, orang dunia kan selalu bilang ya, time is money. Ya, tapi kalau money, uang itu bisa menyelamatkan kita nggak? Seringkali karena uang orang bisa jatuh dalam dosa. Time is money. Semuanya uang. Waktu adalah uang. Tapi uang itu tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan uang itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjadikan kita jadi jatuh dalam dosa. Nah, makanya banyak orang dunia terkenal dengan 3 ta ya. Harta, tata, wanita. Kalau dia banyak uang, dia gampang beli wanita. Ya, gampang beli mobil mewah.
beli mobil balap, akhirnya dia tabrakan gara-gara naik mobil balap, mobil bagus yang bisa larinya sangat kencang. Kadang-kadang anak-anak gitu minta bapaknya, Pak, saya minta mobil yang paling bagus. Nah, dipakai untuk balapan liar, tabrakan, mati gara-gara uang. Jadi uang bisa membuat orang jatuh dan celaka. Nah, tergantung kita bagaimana mempergunakan uang itu hari ini. Kita bersyukur bahwa beban berita hari ini baik-baik kita mempergunakan waktu kita untuk mencari Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi bukan hanya waktu, kita juga harus mempersembahkan hidup kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 22 itu mengatakan, coba kita lihat seorang Rasul Paulus ya, di dalam Filipi. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 20 sampai 22 ya. Mungkin Sister Ayu atau yang lain bisa baca. Silakan. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Jangan saya sendiri yang baca. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Oke, nanti kita bisa lanjut di ayat 23, tapi bebannya adalah Rasul Paulus dia bilang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Jadi kalau tubuh kita masih hidup, artinya kita memuliakan Kristus atau menyatakan Kristus dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam pembicaraan kita. Jadi baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi ini adalah orang yang hidup oleh Kristus. Dan dia bilang kalau mati pun adalah keuntungan. Karena dia berkata dia mau pergi yang di ayat 23 ya, bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi di ayat 22 dia mengatakan, kalau aku harus hidup di dunia ini, hidup yang bagaimana? Yang berarti bagiku adalah bekerja memberi buah. Mari kita bekerja memberi buah bagi Tuhan. Mendapatkan buah bagi Tuhan itu bisa kita baca di Yohanes pasal 15 ya. Itu tentang pohon anggur dan ranting-ranting yang berbuah. Itu kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi kita bukan hanya mempersembahkan diri kita, bukan hanya mempersembahkan waktu kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Allah tadi. Kemudian kita harus berbuah bagi Allah. Baik hidup aku maupun juga oleh matiku dia kata. Jadi inilah kehidupan seorang Rasul Paulus yang memperhidupkan Kristus di dalam segala kesempatan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita belum tentu ya. Kita banyak alasan yang tadi saya katakan. Nah, kita belajar seperti Henok. Dia punya anak banyak, tapi dia tidak banyak alasan. Dia tidak terbelenggu oleh segala hal-hal yang menghambat dia. Memang kita juga punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk mencari nafkah ya. Tapi kita lihat Henok juga melakukan hal yang sama. Banyak anak, punya keluarga. Nah, yang berikut setelah kita mempersembahkan waktu, mempersembahkan diri kita juga harus mempersembahkan harta kita. Mari kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mungkin yang lain bisa baca selain Sister Ayu. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Jadi bukan hanya persembahan waktu, bukan hanya mempersembahkan diri kita, kehidupan kita, tetapi kita juga harus mempersembahkan harta. Coba baca. Saya bacakan aja ya, kalau yang lain tidak sempat saya baca. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini adalah konsep nilai. Banyak kita mengumpulkan harta di bumi. Betul. Boleh nggak? Boleh. Tapi Tuhan bilang di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kita lebih banyak mengumpulkan harta di bumi. Mau nggak mengumpulkan harta di surga? Nah, Tuhan bilang di ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga yang ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, inilah kita harus mengumpulkan harta di surga. Persembahkan harta kita untuk kepentingan Tuhan hari ini. Supaya kita berbuah bagi Tuhan tadi. Bagaimana seorang Rasul Paulus membuat tenda, hasil dia membuat tenda itu dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, kita bagaimana? Kalau untuk Tuhan kita hitung-hitung. Kalau untuk diri sendiri, wah kita nggak ada batasnya. Contohnya saya dulu. Dulu saya waktu sekolah saya pernah cerita ya. Untuk kuliah tuh saya sangat prihatin ya. Namanya secara finansial sangat kurang. Tetapi setelah saya bekerja proyek, saya berhasil punya uang cukup. Saya kalau tiap tahun itu pelesiran liburan begini bulan Juni itu saya udah pergi tuh. Keliling ke luar negeri. Bosan di dalam negeri ke luar negeri, bosan di luar negeri balik ke dalam negeri. Kenapa? Karena menghabiskan uang untuk memuaskan kesenangan jiwa saya. Memuaskan hawa nafsu jiwa saya. Tapi coba untuk dipakai untuk melayani Tuhan. Pergi menginjil ke kota-kota. Belum tentu. Kita hitung berkali-kali kan. Kenapa? Kita punya hati ini sudah diduduki oleh harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhan bilang, kamu jangan kumpul harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Harta di surga itulah Tuhan, diri Tuhan sudah dipenuhi dalam kita. Kita sudah dipenuhi dengan Kristus. Seperti gadis yang bijaksana dan hamba yang setia itu. Di dalam Matius. Yang di dalam dirinya sudah dipenuhi dengan minyak. Buli-bulinya dipenuhi dengan minyak itu melambangkan Tuhan sendiri. Nah, kalau belum penuh mana bisa. Jadi hari ini kita bukan hanya mempersembahkan waktu, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan harta kita, juga harus mempersembahkan jiwa kita. Rela kehilangan kesenangan jiwa kita. Nanti kita baca sendiri di Matius pasal 16 itu. Kalau kita baca di Matius pasal 16 itu jelas sekali ya. Ayat 25 itu. Siapa yang rela kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Jadi artinya kita rela bayar harga kehilangan kesenangan jiwa kita. Nah, sekarang kita masuk di bebannya. Ya. Bebannya ini saya tambah sedikit waktu yang mungkin 5-10 menit. Nah, bebannya adalah hasil dari Henokh bergaul dengan Allah. Hasilnya apa? Kita sudah baca tadi, dia diangkat oleh Allah. Dia terangkat. Nah, kita bisa baca di Alkitabnya, banyak, ada beberapa orang yang terangkatnya. Salah satu adalah Elia. Tetapi kejadian dari awal-awal, yang terangkat pertama itu adalah Henokh. Nah, bagaimana dia bisa terangkat? Dia terhindar dari penghakiman Allah atas bumi di zaman Nabi Nuh dengan air bah. Itulah kesengsaraan yang begitu menderita ya manusia. Manusia dibunuh atau dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Nah sekarang pertanyaan bagi kita, nasib kita kelak ketika Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, apakah kita terangkat menjadi pemenang? Atau kita juga akan mengalami kesusahan besar? Nasib kita seperti di air bah. Tapi tadi 2 Petrus 3 ayat 10 kita akan dibakar. Ya. Dunia ini akan hancur, unsur-unsurnya akan dibakar hangus. Nah, mari kita bacanya 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Nah, ini saya ajak kembali saudara-saudari yang punya Alkitab bisa membukanya. Nah, jadi di 1 Tesalonika ini bicara ada 2 kelompok orang ya. Saya juga pernah singgung ini. Ada yang masih hidup tapi ada yang sudah mati ya. Nah, kita baca ya. Nah, kita baca dulu ayat 15 dan sampai dengan 17. Silakan saudara siapapun yang sudah dapat bisa baca.
1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai dengan 17. Atau Sister Ayu yang sangat concern ini. Coba 1 silakan. Tesalonika 4 Ayat 15. ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan 18. Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Ini perkataan janji Tuhan ya. Jadi kita bersyukur bahwa ada yang sudah, ketika Tuhan datang ada yang sudah meninggal, tapi ada juga yang masih hidup. Ini fakta di Alkitab. Dan Tuhan akan angkat kita ya, setelah ada tanda yang diberi, itu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala berbunyi, Tuhan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Di ayat 17, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang agung. Demikian kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Dan kita tahu nanti di zaman kesusahan besar, kalau yang masih hidup belum bertumbuh, belum matang dalam hayat, belum dipenuhi dengan Kristus, dia akan mengalami pendisiplinan dalam kesusahan besar. Nah, itu kita bisa baca sendiri nanti ya di kitab Wahyu ya. Nah, jadi saya memberikan satu ilustrasi ya. Nah, supaya kita bisa terangkat, kita harus punya iman tadi, iman seperti Henok ya. Nah, kita juga bisa baca Rasul Paulus mengatakan di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Mungkin kita baca ini dulu baru saya kasih ilustrasi ya. Satu ilustrasi. Coba baca Sister Ayu baca di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Inilah iman seorang pemenang yang bisa terangkat. Sister Ayu baca. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kalau enggak saya baca ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah iman pemenang. Memelihara iman pemenang ini, dia telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Artinya iman Kristus sebagai iman di dalam dia itu sudah penuh di dalam dia. Kristus menguasai dia di dalam segala hal. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan akan datang kembali. Apakah kita rindu menantikan kedatangan Tuhan? Kalau kita rindu, baik-baiklah kita berjaga-jaga. Tuhan bilang di dalam Alkitabnya, berjaga-jagalah senantiasa di dalam doa dan tak henti-hentinya berdoa ya. Dan kita bisa lihat juga di Lukas 16 ayat 8 juga tentang ketika Tuhan datang ke bumi, apakah terdapat iman di bumi, dia bilang. Nah ini iman pemenang ya. Kita baca Lukas 16 ayat, kalau nggak salah ayat 8 itu. Kalau saya nggak lupa ya. Bukan ya, bukan. Bukan Lukas 16 ayat 8, Lukas 19 ayat 8. Sorry. Bukan. Lupa saya.
Lukas 18 ayat 8. Bukan. Lupa saya. Nanti kita cari sendiri ya. Ketika di kitab Lukas, ketika Tuhan datang ke bumi, apakah terdapat iman di bumi? Lukas 16. 18. 18 ya. Lukas 18. Ya, 18. Lukas 18 ayat 8. Ya betul, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini iman pemenang. Maksudnya itu saudari. Ya, jadi anak manusia itu Tuhan yang akan datang kembali yang kedua kali. Nah, saya tutup dengan satu ilustrasi ya. Ini mungkin ilustrasi ini untuk memudahkan kita mengerti ya. Kita tahu saudara-saudari, saya stop share ya. Ya, nah, saya stop share dulu. Atau sebelum saya stop share, saya kutip satu ayat lagi. Coba kita baca Lukas 21 ayat 36. Mungkin Ayu baca Lukas 21 ayat 36. Oke, Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maksudnya kita harus berjaga-jaga senantiasa, artinya tidak berhenti berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita mendapat kekuatan untuk luput dari apa? Semua yang akan terjadi itu. Semua yang akan terjadi itu adalah kesusahan besar, seperti pengalaman orang-orang yang binasa di zaman Nuh itu, kena air bah. Itu kesusahan, sengsaraan manusia. Dan nanti Tuhan datang kedua kali, kita perlu menjadi orang yang luput dari yang terjadi itu, yaitu kesusahan besar. Nah, kita harus menjadi orang yang senantiasa berdoa supaya kita sebelum terjadi kesusahan besar, kita sudah terangkat seperti Henok. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Ketika Tuhan datang kedua kali, apakah kita Tuhan kenal? Belum tentu ya. Kalau Henok pasti Tuhan kenal karena dia bergaul dengan Allah. Nah, suatu hari kalau Tuhan angkat kita, kalau Tuhan nggak kenal ya bagaimana? Ya berarti kita kurang bergaul dengan dia, jadi dia nggak kenal kita. Nah, kita bersyukur bahwa bagaimana kita bisa dikenal Tuhan, kita baca satu ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 3. Kalau kita mau dikenal Tuhan, ya kita bagaimana hidup kita. Sister Ayu, baca. 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Artinya kalau kita mengasihi Allah, kita mencari Allah, dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, walk with God tadi, pasti kita dikenal Allah. Tapi kalau kita mengasihi dunia, kita tidak mengasihi Allah, yang kenal kita siapa? Dunia dikuasai oleh iblis. Iblis kenal kita, Allah tidak kenal kita. Mari kita bekerja sama dengan Allah, mengenal Allah dengan mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan kasih yang biasa-biasa atau kasih yang alamiah kita. Harus dengan kasih yang datang dari Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Walaupun manusia suka berubah, tapi Allah tetap mengasihi manusia. Ketika malaikat jatuh, Allah biarkan. Tapi ketika manusia jatuh, Allah mencari manusia. Kasih Allah itu tidak berubah. Kekal selama-lamanya. Yang terbesar di dalam 1 Korintus 13 itu, di ayat yang terakhir, ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Dan kita harus mengasihi Allah dengan kasih yang datang dari Allah. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Ini pas waktunya kurang 1-2 menit lagi. Ilustrasi seperti kita melihat ada balon udara ya. Saya stop share dulu ya. Kita semua pasti sudah pernah melihat balon udara ya. Siapa yang sudah pernah pergi ke Turki? Naik balon udara. Pasti semua sudah pernah melihat ya, walaupun tidak pernah naik. Tapi kalau ada yang sudah naik, sudah pernah merasakan terbang bersama balon udara, terangkat ya.
balon udara itu harus balon yang dia punya bahannya harus kuat ya. Jadi ketika dihembusi oleh gas helium, balon itu bisa terangkat. Nah, gas itu melambangkan diri Tuhan di dalam kita sebagai roh itu. Jangan sampai kita punya hati nurani bocor. Kalau bocor, balon itu bocor, pasti itu balon tidak bisa terbang, malah jatuh. Dan saya melihat ada satu contoh ya, balon udara itu sebelum terbang itu dia kan ada diikat sama, dipancangkan dengan tali, diikat, dipancang di bumi ya. Nah kalau balon itu sudah diisi gas penuh, lantas dia punya talinya masih terpancang di bumi, kira-kira walaupun sudah diisi bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang, nggak bisa terangkat. Kenapa? Masih terpancang di bumi. Itu ilustrasi itu melambangkan kalau hati kita masih terikat di bumi, mencari hal-hal yang duniawi, kesenangan-kesenangan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, yang duniawi, ya kita masih terikat di bumi. Dan itu akan sulit kita bisa terangkat. Jadi ilustrasi balon udara itu melambangkan melambangkan kalau kita bisa terangkat, itu yang terikat di bumi harus dipotong talinya. Gasnya penuh baru dia bisa terbang. Tapi kalau bocor dia jatuh. Nah, ini ilustrasi yang sederhana di dalam kita menempuh kehidupan sebagai orang yang mau seperti Henok yang terangkat. Jadi mari kita mempergunakan waktu, tadi saya katakan, jangan bodoh tapi harus bijak atau arif, redeeming your time, ya kan, tebus waktumu, jangan gunakan untuk mengasihi dunia, kesenangan dunia, jangan. Karena dunia itu dikuasai oleh iblis. Beberapa saudara pernah mengatakan Yakobus 4 ayat 4 ya. Siapa yang mengasihi dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, kalau kita mengasihi dunia, ya kita jadi musuh Allah. Nah, hari ini kita banyak yang mengasihi dunia. Ya, cari harta dunia. Makanya tadi dikatakan jangan cari harta di dunia. Cari harta di surga, Matius 6 tadi ya. Nah, inilah kita perlu belajar menempuh kehidupan Henok supaya kita menjadi orang-orang yang menempuh kehidupan yang bergaul dan Allah, hidup di dalam berjaga-jaga karena Tuhan datang seperti pencuri. Jadi kalau Tuhan datang, tadi dikatakan dia mencuri orang yang nilainya bernilai. Yang tidak bernilai dia tidak angkat. Nah, kita bersyukur kita ini hari ini mau sedang dipulihkan Tuhan. Nah ini yang bisa saya bagikan. Saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar seperti kehidupan Henok. Bukan 1 hari 2 hari, 300 tahun. Artinya kita harus gunakan banyak waktu dari hari ke hari. Seperti di 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Manusia lahir kita merosot, tapi manusia batinnya kita diperbarui dari hari ke hari. Artinya di-renew, digantikan dengan Kristus. Semakin hari Kristus semakin besar, kita makin kecil. Seperti Yohanes 3 ayat 30. Yohanes Pembaptis bilang, engkau makin besar, aku semakin kecil. Jadi Kristus semakin besar. Nah itulah nilai yang berharga dalam hidupnya. Kristus dengan hayatnya, dengan sifat-sifatnya memenuhi kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu yang tertampil dalam hidup kita. Inilah bebannya. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan, menempuh kehidupan bergaul dengan Kristus, dengan Allah, menikmati firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, dan kita berjaga-jaga selalu. Ketika Tuhan datang, kita sudah dipenuhi dengan Kristus, tidak akan terangkat seperti balon udara itu. Tapi jangan sampai talinya masih diikat di bumi, harus dipotong. Jangan sampai balonnya itu bocor, kalau bocor jatuh. Kita nggak bisa terangkat. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada beberapa saudara yang bisa menutup dengan doa, silakan berdoa ya. Mohon kesediaan Pak Yosef untuk menutup dalam doa. Pak Yosef. Saya, Bu. Iya, Pak. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami telah berkumpul bersama melalui Zoom ini dan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa kami dapat kekuatan daripada Engkau untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu semua yang ingin menambahkan, yang ingin sharing berkenaan dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Saya silahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati Pak Rian dan keluarga. Silakan Bapak Ibu. Silakan apa? Silakan makan atau apa? Silakan sharing Pak Ivan. Mulai dari Pak Ivan yang sudah buka mic. Habis dengerin makan rohani. Serahkan aja sama Ko Freddy. Pak Jackson, silakan Pak Jackson. Masih rawat, Bu. Masih Masih rawat. baik. Pak Hendrik ada? Lah jeneng diganti-ganti. Ada Bu. Silakan Pak. Nggak ada yang bisa saya tambahkan, cukup apa namanya? Ya cukup banyak ya ayatnya, jadi saya nggak tahu mesti tambahin ayat apa lagi. Jadi apa namanya? Belajarlah kita untuk bisa mengendalikan diri itu aja, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan atau bergaul dengan Tuhan itu bukan hanya berjalan-jalan, tapi yang paling penting adalah komunikasinya sama Tuhan benar. Kalau kita komunikasi sama Tuhan benar, saya rasa everything's gonna be okay. Itu yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Makasih Pak Hendrik.